warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu, yaitu Sri Suprapti Ningsih, dengan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kegigihan dinasti Abbasiyah membangun peradaban Islam. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang asal-usul, yang kedua tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, yang ketiga periodisasi kekhalifahan, dan yang keempat yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran dan kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu tentang asal-usul dinasti Bani Abbasiyah. Nama Abbasiyah itu diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan yang diberikan kepadanya dari anak cucu beliau yang berhasil membangun sebuah pemerintahan Islam, yaitu Daulah Islamiyah Abbasiyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir dan pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah, mereka mengubah sistem peralihan kekuasaan Islam yang demokrasi menjadi dinasti turun-temurun, dan keluarga Bani Abbasiyah merapasa yang paling banyak dirugikan. Selanjutnya yaitu tentang sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu berdiri melalui proses yang amat panjang dan berliku. Sebelum dinasti Umayyah digulingkan, Bani Abbasiyah telah memosisikan diri sebagai oposisi yang menyebabkan propaganda anti pemerintahan Bani Umayyah. Nah, salah satu seorang keluarga Bani Abbasiyah yang bernama Ali bin Abi Abbas ini sangat berambisi merebut kekuasaan dari penguasa Bani Abbasiyah. Maksud ibu yaitu merebut kekuasaan dari penguasa dinasti Bani Umayyah. Ali bin Abdullah ini melakukan gerakan propaganda anti Bani Umayyah kepada masyarakat luas. Cita-cita Ali bin Abdullah selanjutnya diteruskan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Periodisasi kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Ada beberapa periode Abbasiyah, ada 4. Ini periode Abbasiyah yang pertama. Ini Abbasiyah berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan dari dinasti Abbasiyah, yaitu berlangsung dari tahun 656 Hijriah Adapun khalifah dari 9 khalifah dinasti Abbasiyah periode pertama itu ada Abu Abbas As-Saffah, ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Al-Mahdi, ada Musa Al-Hadi, ada Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mutasim Bilal, dan yang terakhir yaitu Al-Watsikih. Periode ini berlangsung selama 99 tahun dan dipimpin oleh 13 khalifah. Periode ini bisa dikatakan sebagai awal melemahnya dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mutasim dan khalifah sesudahnya yaitu Al-Watsih mampu mengendalikan mereka. Khalifah Al-Mutawakkil merupakan awal periode ini merupakan
awal yang lemah. Kemudian periode dinasti Abbasiyah yang kedua itu dipimpin oleh 13 orang khalifah, yaitu ada Al-Mutawakkil, ada Al-Mutashir, ada Al-Musta'in, Al-Mustad, Al-Muhtadi, Al-Muttamid. Yang ketujuh ada Al-Mutahdi, Al-Muktafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Ar-Rohi, Al-Muttaqi, dan yang terakhir yaitu Al-Mustaqfi. Selanjutnya yaitu periode ketiga dari periodisasi kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Periode ketiga, pada periode ini dinasti Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Mu'ayhi sejak diangkatnya Khalifah Al-Mudhi, yaitu pada tahun 334 sampai 363 Hijriah. Kedudukan khalifah benar-benar hanya sebagai boneka yang dikendalikan oleh Bani Buayhi. Pada masa ini muncul pemikiran-pemikiran besar, yaitu seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Birhuni, Ibnu Makasyafai. Nah anak-anak, khalifah yang berkuasa pada periode ini yaitu ada Al-Mufti, ada At-Tahi, Al-Qadir, Al-Qayyim, Al-Muqtadi. Nah selanjutnya periode keempat yaitu berlangsung sekitar 164 tahun. Periode ini kekuasaannya berada di bawah kendali kaum Saljuk dari Turki. Kehadiran Saljuk di Baghdad sebenarnya atas undangan khalifah untuk menghilangkan pengaruh Bani Buayhi. Puncak pengaruh kaum Saljuk terdapat kekhalifahan Bani Abbas itu dimulai tahun 510 Hijriah atau 1116 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1254 Masehi. Nah, pemimpin dinasti Abbasiyah pada periode ini itu ada 10 khalifah. Yang pertama ada Al-Mustazi, ada Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, Al-Muktafi, Al-Mustazid, Al-Mustadi, An-Nashir, Az-Zakhir, Al-Mustankhir, dan yang ke-10 yaitu Al-Mustashim. Nah, dari keempat periode ini dinasti Abbasiyah melahirkan 37 orang khalifah. Nah anak-anak, selanjutnya faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor-faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah. Antara lain, pertama, dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti dengan usia terpanjang dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Selanjutnya, faktor penyebab kemajuan adalah keberhasilan dari dua khalifah awal, yaitu Khalifah Abu Abbas dan Khalifah Al-Mansur dalam meletakkan pondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Nah, keberhasilan keduanya ini telah mendorong pemerintahan pada masanya dan masa-masa pemerintah selanjutnya di periode awal mencapai stabilitas politik dan kehidupan
bermasyarakat. Dinasti ini berhasil mengambil pelajaran dari kehancuran dinasti Umayyah sehingga mampu menerapkan kembali prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Terbentuknya persatuan yang kuat antara para khalifah dan ilmuwan dan kecintaan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama. Terjadinya asimilasi yang mendorong gerakan hebat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada periode awal kekhalifahan itu sudah terbentuk tentara yang profesional, yaitu satuan militer yang diorganisasikan dengan baik sehingga banyak loyal pada kerajaan dinasti, bukan pada kelompok atau golongan. Setelah ada kemajuan, kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor internal. Ini adanya hubud dunia, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia dari para penguasa. Kemudian kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada periode awal ini mendorong terwujudnya kemakmuran dan hidup mewah kalangan penguasa. Mereka sukanya hidup bermewah-mewahan. Kemudian yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan sebenarnya telah dimulai sejak masa Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Amin. Kemudian adanya meningkatnya konflik keagamaan. Maksudnya konflik di sini yaitu antara kelompok Sunni dan Syiah. Sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, konflik keduanya tidak pernah selesai. Begitupun di masa Khalifah dinasti Abbasiyah. Meningkatnya ketergantungan kepada tentara bayaran dan merosotnya jiwa patriotisme. Kemudian faktor eksternalnya, banyaknya pemberontakan setelah periode kedua kekhalifahan. Para penguasa dinasti Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya, ditambah dengan kebijakan yang lebih mementingkan pembinaan kebudayaan dan peradaban, mengakibatkan banyak profesi-profesi tidak mendapat perhatian dari pemerintah dinasti Abbasiyah. Kemudian dominasi bangsa Turki, karena kekuatan militer dinasti Abbasiyah sejak abad ke-19 9 Hijriah yang mengalami kemunduran, itu membuat para khalifah menggunakan jasa tentara-tentara Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanannya. Dominasi bangsa Persia, mereka adalah Bani Muawiyah, para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat Laut Iran. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita ambil intisarinya, yaitu yang pertama bahwa dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh Bani Abbas itu tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah mereka menggulingkan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, dinasti ini disebut Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Abbas As-Shaffah.
Yang ketiga, tokoh-tokoh yang berperan dalam mendirikan dinasti Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Ali, Abu Abbas As-Soffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya, keberadaan dinasti Abbasiyah itu berlangsung sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu tentang Khalifah dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada materi yang akan datang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum.